Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya. Materi kali ini adalah persamaan trigonometri, yang mana persamaan trigonometri ini merupakan bagian yang kedua atau part 2. Nah, untuk part satunya kalian bisa menonton di channel saya ya. Di channel saya silahkan ditonton part satunya, itu mengenai materi persamaan trigonometri untuk fungsi sinus. Nah, untuk part 2 kali ini yaitu tentang fungsi dari kosinus. Sebelum kita lanjut ke materinya, bagi yang sedang menonton tapi belum subscribe, segera di subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan selalu like video ini supaya akun channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai persamaan trigonometri pada fungsi sinus. Nah, persamaan trigonometri pada fungsi sinus ini terdapat dua satuan. Ya, yang pertama satuan dalam derajat, yang kedua satuan dalam radian. Untuk satuan dalam derajat, maka sudutnya ditambah dengan K dikali 360 derajat. Namun, untuk satuan dalam radian, sudutnya ditambah dengan K dikali 2 pi. Sedangkan untuk persamaan trigonometri pada fungsi kosinus juga memiliki dua satuan. Satuan yang pertama dalam derajat, yang kedua satuan dalam radian. Persamaan trigonometri pada fungsi kosinus dengan satuan dalam derajat juga memiliki dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X1-nya sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K bilangan bulat. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, kita sebut sebagai X kedua sama dengan negatif A atau negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat dengan K bilangan bulat. Silakan disimak untuk contoh soal dari persamaan trigonometri pada fungsi kosinus dalam satuan derajat. Hal yang harus kita ketahui selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah persamaan trigonometri untuk fungsi kosinus. Di dalam satu periode pada fungsi kosinus dasar, Y sama dengan cos X. Yang mana Y sama dengan cos X ini dimulai dari 1. Sedangkan untuk nilai tertinggi pada fungsi Y sama dengan cos X yaitu 1, dan nilai terendah Y sama dengan cos X adalah negatif 1. Berikut ini terdapat contoh soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri pada fungsi kosinus. Berikut contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 360 derajat. Untuk pembahasan dari soal ini ya, untuk fungsi kosinus itu serupa dengan penyelesaian pada persamaan trigonometri fungsi sinus, yang artinya kita harus mengubah agar ruas kanan dan ruas kiri sepadan
Artinya sin dengan sin, cos dengan cos. Seperti itu. Pada soal 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0, kita jumlahkan atau kita tambahkan kedua ruasnya itu ditambah akar 3. Yang artinya untuk ruas kanan berarti 0 ditambah akar 3, dan untuk di ruas kiri 2 cos X dikurangi akar 3 ditambah akar 3. Kemudian untuk yang di ruas kanan kita jumlahkan 0 ditambah akar 3 maka menghasilkan akar 3. Selanjutnya untuk di ruas kiri 2 cos X dikurangi akar 3 ditambah akar 3 menghasilkan 2 cos X, karena negatif akar 3 ditambah akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita bagi kedua ruas itu dibagi 2, sehingga untuk ruas kanan diperoleh akar 3/2 atau 1/2 akar 3. Untuk di ruas kiri berarti cos X, karena 2 cos X dibagi 2 sama dengan cos X, sehingga diperoleh cos X sama dengan 1/2 akar 3. Kita sudah mengetahui bahwa nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga kita bisa tulis cos X sama dengan cos 30 derajat. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ya bahwa kedua ruas sudah sepadan, yang artinya untuk ruas kanan itu terdapat cos, di ruas kiri juga sudah terdapat cos, sehingga cos X sama dengan cos 30 derajat. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa alfanya adalah 30 derajat. Selanjutnya berarti kita bisa masuk ke penyelesaian persamaan. Untuk yang pertama, cos X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Karena alfanya adalah 30 derajat, sehingga untuk X satunya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X2 sama dengan negatif alfa. Alfanya adalah 30, maka X2 sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya kita akan selidiki beberapa nilai dari K untuk mencari nilai X yang memenuhi syarat X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Penyelesaian yang pertama, X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita ambil K sama dengan 0 ya, kita ambil K sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti menjadi 0 ya. K sama dengan 0-nya kita substitusikan ke dalam persamaan, sehingga 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Karena kita menggantikan ya, kita mensubstitusikan K sama dengan 0 ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat. Dan X sama dengan 30 derajat itu memenuhi, karena yang diminta pada soal itu X-nya lebih dari sama dengan 0 derajat dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan X sama dengan 30 derajat terletak berada di antara interval itu. Sedangkan untuk K sama dengan 1, kita substitusikan ya K sama dengan 1 ke dalam persamaan yang atas, sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Kita kalikan dulu
1 dengan 360 derajat, sehingga diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat. Nah, kita jumlahkan kedua sudut tersebut sehingga diperoleh X sama dengan 390 derajat. Dan X sama dengan 390 derajat tidak memenuhi karena melebihi syarat batas dari soal tersebut ya. Soal tersebut memintanya itu untuk X-nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 ya, berarti kita substitusikan K sama dengan 0 ke dalam persamaan yang di atas, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Kita kalikan dulu antara 0 dan 360, sehingga diperoleh 0 dan 0 kita jumlahkan dengan negatif 30 derajat, sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 30 derajat. Dan nilai tersebut tidak memenuhi karena negatif 30 itu terletak kurang dari 0 derajat ya, sehingga tidak memenuhi. Nah, lakukan hal yang sama untuk K sama dengan 1 ya, sehingga diperoleh X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, sehingga kita kalikan antara 1 dan 360 derajat, sehingga diperoleh 360 derajat ditambah negatif 30 derajat. Nah, hasil penjumlahan dua sudut tersebut diperoleh X-nya sama dengan 330 derajat dan nilai tersebut memenuhi karena 330 derajat berada antara rentan 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, sekarang tinggal kita mengumpulkan semua nilai X yang memenuhi. Kita lihat lagi pada tayangan sebelumnya ya, untuk penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua kita kumpulkan semua. Dan pada slide yang sebelah kiri yang biru itu yang memenuhi hanya 30 derajat, sehingga himpunan penyelesaian yang pertama adalah 30 derajat. Kemudian kita lihat pada slide sebelah kiri yang berwarna hijau, ternyata yang memenuhi hanya 330 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya ada dua, yaitu 30 derajat dan 330 derajat. Terima kasih, saya cukupkan untuk materi kali ini dan mohon maaf apabila salah kata ya. Hari ini kita belajar mengenai persamaan trigonometri pada fungsi kosinus. Pertemuan sebelumnya mengenai fungsi sinus, dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri pada fungsi tangen. Tetap semangat walaupun pembelajarannya jarak jauh ya, PJJ ini ya. Kalian harus tetap semangat dan selalu kerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru. Oke? Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya salah kata dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.